Sobat, pernah dengar ungkapan musuh terbesar kita adalah orang yang paling dekat dengan kita? Kadang, konflik di lingkungan kerja atau pertemanan bisa selesai dengan damai. Tapi, bagaimana jika konflik itu terjadi di dalam rumah kita sendiri antara anggota keluarga yang tinggal seatap? Dendam, emosi yang terpendam, dan komunikasi yang buruk bisa menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Dan malam ini, kita akan membahas sebuah peristiwa tragis di Jakarta Selatan yang menjadi bukti nyata betapa berbahayanya jika bara emosi dibiarkan membesar. Kasus yang kita angkat kali ini melibatkan dua orang yang punya hubungan darah dan tinggal satu rumah. ARH, seorang pria berusia 30 tahun, dan BSP, kakak iparnya yang berusia 39 tahun. Mereka adalah keluarga, namun belakangan ini suasana di rumah mereka jauh dari kata harmonis. Berdasarkan keterangan polisi, ARH ini sudah lama memendam rasa kesal yang mendalam pada BSP. Mengapa? Karena menurut pengakuan ARH, ia sering dimarahi oleh kakak iparnya. Kita semua tahu, dimarahi atau ditegur itu adalah hal yang wajar dalam keluarga. Tapi bayangkan, jika teguran itu terjadi berulang kali, setiap hari dan tidak pernah ada komunikasi yang baik untuk menyelesaikannya. Perlahan, teguran itu tidak lagi dianggap sebagai nasihat, tapi sebagai amunisi yang menumpuk. ARH terus menelan perasaannya, sampai akhirnya ia mencapai titik didih emosi. Dan pemicu ledakannya ternyata adalah sesuatu yang sangat sederhana, rokok. Malam itu, di kawasan Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, konflik memuncak. Korban, BSP, kembali menegur adiknya ARH karena ia merokok di dalam kamar rumah mereka. Teguran ini, yang mungkin bagi sebagian orang adalah hal kecil, ternyata adalah tetes terakhir yang membuat gelas emosi ARH tumpah. Semua rasa dendam dan amarah yang sudah ia pendam selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, tiba-tiba menyeruak keluar. Dalam keadaan kalut dan dipenuhi amarah, ARH kemudian mengambil sebuah benda keras, palu gada, dan menggunakannya untuk menyerang korban. Penganiayaan itu terjadi begitu cepat dan dampaknya sangat fatal. BSP, kakak iparnya, meninggal dunia di tempat kejadian. Hanya karena sebuah teguran tentang rokok, ditambah dengan emosi terpendam, nyawa seseorang melayang. Seketika itu juga, dunia ARH runtuh. Ia sadar dengan perbuatannya dan mencoba melarikan diri dari lokasi. Untungnya, pergerakan ARH segera diketahui. Warga di sekitar yang mendengar keributan dan teriakan minta tolong dengan sigap mengejar pelaku yang sedang berlari. Di pos ronda, ARH berhasil diamankan oleh warga sebelum akhirnya diserahkan ke pihak kepolisian sektor Pasar Minggu. Jadi pemirsa, di sini kita perlu mengambil jeda dan pelajaran penting. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi tentang kegagalan komunikasi di dalam keluarga. Poin pertama, jangan remehkan teguran kecil. Sebuah kalimat yang bagi kita sepele bisa jadi sangat menyakitkan bagi orang lain. Jika Anda berada di posisi BSP, cobalah menegur dengan kasih sayang, bukan amarah. Poin kedua, bahaya emosi yang terpendam. Untuk ARH, ini adalah contoh sempurna dari bom waktu. Jika Anda merasa dendam atau emosi negatif menumpuk, jangan diam. Carilah jalan keluar, bercerita pada orang terpercaya, atau mencari bantuan profesional. Kesehatan mental dan cara kita mengelola emosi adalah hal krusial. Jika konflik sudah membuat Anda merasa ingin melakukan tindakan di luar batas, itu adalah red flag terbesar yang tidak boleh diabaikan. Saat ini, pelaku ARH sedang menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Pasar Minggu. Polisi juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara
dan mengumpulkan keterangan dari para saksi dan keluarga korban. Proses hukum yang sedang berjalan dan ia harus menghadapi konsekuensi berat dari perbuatannya. Kasus ini mengingatkan kita bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bukan arena pertarungan. Mari kita jadikan kisah tragis ini sebagai pengingat untuk selalu menjaga komunikasi, mengelola emosi, dan segera menyelesaikan konflik sekecil apapun sebelum terlambat. Apa pendapat kalian tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga? Tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten analisis mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.